Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan merupakan proses yang tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada pembentukan pemahaman, pengalaman, dan keterampilan peserta didik. Dalam pembelajaran abad ke-21, guru dituntut untuk mampu menghadirkan pembelajaran yang bermakna, kontekstual, serta memadukan teknologi dengan pengalaman nyata agar peserta didik dapat belajar secara aktif dan menyenangkan. Oleh karena itu, motivasi media pembelajaran menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya pada materi siklus air. Di sini saya menamai media pembelajaran saya yakni dengan aku, si Rusa, yakni Rusa Rumah Siklus Air. Perkenalkan, nama saya Syafatasya Kamila, guru dari SD Muhammadiyah 4 Zamzam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah media pembelajaran inovatif tentang siklus air yang dikembangkan dengan memadukan digitalisasi dan pembelajaran konkret untuk peserta didik sekolah dasar. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, untuk membantu memahamkan pembelajaran kepada peserta didik, kemudian menumbuhkan rasa ingin tahu dan keaktifan peserta didik dalam proses menyelesaikan petualangan siklus air. Kemudian mengaitkan konsep siklus air dengan fenomena yang sering ditemui, serta melatih peserta didik belajar melalui pengamatan secara langsung. Manfaat dari media pembelajaran ini adalah membuat konsep abstrak siklus air menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Kemudian, menggabungkan teknologi digital dengan alat yang mudah ditemui dalam dunia nyata sehingga pembelajaran lebih menarik. Kemudian, meningkatkan fokus dan motivasi peserta didik dan memfasilitasi berbagai gaya belajar baik visual, auditory, dan kinestetik. Cara menggunakan media ini cukup sederhana. Yang pertama, guru akan menampilkan sebuah video interaktif mengenai siklus air. Kemudian peserta didik akan mengamati setiap tahapan yang terjadi dalam siklus air, yakni berupa penguapan yang disebut dengan evaporasi, pengembunan atau disebut dengan kondensasi, dan hujan atau disebut dengan presipitasi. Kemudian selanjutnya, guru akan menggunakan media konkret sederhana berupa alat peraga yang melihatkan sebuah proses siklus air. Setelah itu, peserta didik akan melakukan sebuah proyek menyelesaikan membuat proses hujan secara langsung menggunakan alat-alat sederhana yang mudah ditemui. Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Yuk ikuti petualangan seru bersama Ustazah Syafa. Kita akan belajar mengenai tahapan siklus air di bumi. Dan di akhir sesi terakhir, Ustazah Syafa sudah menyiapkan game yang seru untuk kita semua. Air di laut, sungai, dan danau terkena panas matahari, sehingga air menjadi hangat dan berubah menjadi uap air yang naik ke udara. Uap air naik ke udara dan berubah menjadi titik-titik air yang berkumpul membentuk awan. Kemudian, awan akan semakin tebal dan berat, sehingga awan tidak kuat menahan titik-titik air, dan akhirnya jatuh ke bumi. Dan terjadilah hujan, yang memberi banyak manfaat bagi makhluk di bumi. Manfaat air dari proses terjadinya hujan adalah untuk mengaliri lahan pertanian, untuk menjaga ekosistem, dan untuk menyediakan air bersih. Tahukah kalian bahwa 70% kandungan di bumi adalah air, dengan jumlah yang tidak bertambah dan tidak berkurang. Hal ini telah Allah jelaskan dalam Al-Quran pada surat At-Tariq ayat 11. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. Nah, di sini saya menggunakan media konkret berupa siklus air. Yang pertama adalah kondensasi. Nah,
Proses kondensasi ini adalah matahari bersinar menyinari air laut maupun sungai, danau, sehingga air laut, sungai, dan danau terasa lebih hangat dan terjadi proses penguapan. Setelah itu, air berkumpul menjadi titik-titik air dan berubah menjadi awan yang disebut dengan evaporasi. Nah, evaporasi ini kemudian awan akan berkumpul semakin besar sehingga awan tidak kuat menahan titik-titik air, kemudian turun menjadi hujan yang disebut presipitasi. Nah, ketika sudah terjadi presipitasi, air kemudian mengalami infiltrasi. Jadi, infiltrasi ini adalah kembalinya air ke sungai, ke laut, kemudian terjadi penguapan kembali ke atas yang disebut kondensasi. Selanjutnya, peserta didik akan diajak untuk melakukan proses hujan, di mana di sini peserta didik akan melakukan sebuah praktek pembuatan hujan. Yang pertama yakni adalah alat dan bahan serta tujuan yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui proses terjadinya hujan. Kemudian alat dan bahannya di sini adalah air hangat, es batu, piring kecil, dan gelas transparan. Nah, cara kerjanya adalah tuangkan air hangat ke dalam gelas hingga terisi setengahnya, kemudian tutuplah gelas itu dengan piring kecil. Letakkan es batu di atas piring hingga penuh, dan yang terakhir adalah perhatikan peristiwa yang akan terjadi pada dinding gelas di atas permukaan air. Nah, untuk urutan kejadiannya adalah yang pertama adalah menuangkan air hangat ke dalam gelas hingga terisi setengahnya. Kemudian ditutup gelas dengan menggunakan piring kecil. Nah, selanjutnya adalah letakkan es batu di atas piring kecil hingga penuh. Setelah itu, perhatikan peristiwa yang akan terjadi pada dinding gelas di permukaan air. Nah, untuk evaluasinya, di sini saya memberikan 3 pertanyaan dari kegiatan praktek yang telah dilakukan oleh peserta didik. Yang pertama adalah, apakah yang terjadi pada dinding gelas di atas permukaan air? Kemudian, mengapa uap air menetes kembali ke permukaan air? Dan, apakah yang kalian simpulkan dari aktivitas ini? Dari serangkaian kegiatan praktek siklus air ini, kita dapat menarik kesimpulan pada ayat suci Al-Quran, yakni pada surat At-Thariq ayat 11, yakni was-samaa'i dzatir roj, yang artinya demi langit yang mengandung hujan.